Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 2, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Ini adalah video yang kelima dari rangkaian lecture 2 yang membahas mengenai monopoli. Di video-video sebelumnya kita sudah mendefinisikan bagaimana monopoli menetapkan harga dan juga jumlah barang yang akan dia supply ke pasar yang memaksimalkan keuntungannya. Kita juga sudah membahas bagaimana monopoli itu mendistorsi alokasi sumber daya. Kemudian dua video sebelumnya kita secara spesifik sudah membahas mengenai strategi pricing ya, atau diskriminasi harga yang bisa dilakukan oleh monopoli untuk memaksimalkan keuntungannya harga. Kita sudah secara spesifik membahas mengenai perfect price discrimination atau diskriminasi harga tingkat 1. Kita sudah pula membahas third degree price discrimination atau diskriminasi harga derajat 2. Kata lainnya adalah segmented pricing. Nah, jadi ada first degree, ada third degree ya. First degree itu sebutannya adalah juga perfect price discrimination. Kemudian kita sudah membahas yang third degree, segmented pricing. Nah, di antara keduanya gitu ya, kalau yang perfect price discrimination, diskriminasi harga tingkat 1, monopoli harus tahu fungsi demand ya. Fungsi demand ya, atau tentu harga ya, yang dihadapi oleh masing-masing konsumen. Dengan mengenali itu, dia bisa menyerap seluruh surplus konsumen. Nah, kalau yang third degree price discrimination atau segmented pricing, monopoli harus bisa mengklasifikasi konsumen berdasarkan segmen atau berdasarkan kriteria-kriteria yang bisa diidentifikasi ya. Ini third degree. Nah, yang pertama sudah disebutkan bahwa akan cenderung susah dilakukan ya. Di luar dua strategi diskriminasi harga ini, ada strategi diskriminasi harga lainnya, di mana monopoli mendiferensiasi harga berdasarkan dengan jumlah yang dibeli ya. Bukan diferensiasi ya, kita sebutnya diskriminasi, sorry. Diskriminasi harga berdasarkan kuantitas yang dibeli. Misal nih, contohnya adalah beli 1 gratis 1 ya. Nah, strategi ini kadang dikenal dengan second degree price ya. Nah, contoh yang paling terkenal dari second degree price discrimination ini adalah contohnya two-part tariffs. Nah, two-part tariffs ini dulu studinya dilakukan oleh Walter Oy, yang dia melakukan analisis terhadap pricing yang diterapkan di Disneyland ya. Anda bisa secara sederhana bisa membayangkan seperti itu. Misalnya Anda pergi ke wahana permainan, ada harga tiket masuk dan ada pula harga untuk setiap wahana gitu ya. Jadi harga atau tarif dalam hal ini didekomposisi menjadi dua hal ya. Satu tarif pasti, tiket masuk, dan juga tarif variabel berdasarkan berapa permainan atau wahana yang Anda gunakan. Ya. Nah, ini bisa kita demonstrasikan sebagai berikut.
Harga yang dibayar oleh konsumen tadi saya sebutkan didekomposisi menjadi dua ya, tarifnya yaitu adalah tarif masuk tadi atau A yang sifatnya adalah tetap, dan yang kedua adalah tergantung pada kuantitas yang dibeli ya, berapa wahana yang digunakan ya. A adalah tarif tetap dan P adalah harga untuk masing-masing wahana atau kita sebutnya juga sebagai harga marginal ya, harga marginal. Nah, tentu tujuan monopoli di sini sekarang bukan hanya memilih kombinasi antara price dan kuantitas yang memaksimumkan harga, tetapi monopoli juga harus memilih A ya, A atau tarif fixnya ini dan kuantitas tentu harga yang nantinya akan memaksimalkan profit. Nah, logika sederhananya kalau Anda lihat dari skema ini adalah semakin banyak kuantitas yang kita beli di wahana di tempat bermain tersebut, maka harga rata-rata yang kita bayarkan juga akan semakin kecil. Tarif rata-ratanya bisa kita tuliskan sebagai berikut. T total tarif dikurangi kuantitas berarti sama dengan A per Q ditambah dengan price. Nah, ini kita sebut sebagai two part tarif ya. Tarifnya dibedakan menjadi dua bagian. Nah, secara spesifik gitu ya, ada satu kasus yang disarankan oleh Walter Oy, bukan yang disarankan, yang diobservasi oleh Walter Oy. Salah satunya adalah dengan menetapkan harga marginal P-nya ini sesuai dengan marginal cost. Kalau Anda ingat, pasar apa yang harga dicetuskan setara dengan marginal cost? Ada yang ingat? Ya, harga sama dengan marginal cost berarti itu adalah seperti dalam pasar kompetitif, ya kan? Jadi harga marginalnya ditentukan sesuai dengan marginal cost. Nah, lalu bagaimana dengan A-nya? Nah, A-nya ini gitu ya. A tetap itu disesuaikan dengan apa? Willingness to pay. Mereka-mereka yang paling enggan membeli. Willingness to pay, the least eager buyer. Logikanya itu sebenarnya juga sederhana. Setidaknya orang-orang yang malas beli atau malas ke teman permainan masih menganggap tiket masuknya itu murah. Jadi mereka akan pertama mau masuk dulu. Logika paling sederhananya seperti itu. Nah, untuk ilustrasi lebih lanjut kita akan gunakan example nomor 14.6. Example 14.6 dari Nicholson tentu. Nah, di situ diilustrasikan ada dua segmen konsumen. Segmen 1, Q1, permintaannya adalah 24 dikurangi P1. Kemudian, segmen kedua, 24 dikurangi 2P2. Kita masih menghadapi marginal cost yang sama dengan contoh sebelumnya. Marginal cost-nya diasumsikan konstan 6. Nah, dari sini gitu, kita sudah bisa langsung ya menebak berapa kuantitasnya ya. Dengan begitu, kuantitas yang akan dibeli oleh segmen 1 24, ada yang melompat mungkin. Sesuai dengan Walter Oy tadi ya. Dengan satu kondisi yang diperkenalkan oleh Walter Oy gitu ya. Di mana harga marginalnya sama P sama dengan MC, maka Q1 sama dengan 24 dikurangi 6 sama dengan 18, sementara Q2 sama dengan 24 dikurangi 2 kali 2
2 kali 6 berarti sama dengan 12. Nah, kita lihat berarti ini adalah konsumen yang least eager ya, yang paling enggan membeli. Paling enggan membeli. Nah, satu hal yang harus kita pahami di sini ya, Anda lihat di sini bahwa price sama dengan marginal cost, berarti monopoli ini menetapkan harga marginal sama dengan yang ditetapkan oleh pasar yang berada di dalam perusahaan yang berada di dalam pasar yang sifatnya adalah kompetitif. Nah, tapi yang harus Anda pelajari bahwa monopoli tentu tetap mendapatkan keuntungan. Keuntungannya dari mana tadi? Ya, dari A atau dari fixed tarifnya. Dari A atau dari fixed tarifnya. Nah, kalau kita sudah menetapkan harga gitu ya, jadi P-nya sudah dapat, ini saatnya kita menetapkan A-nya berapa. Tadi disebutkan menurut Walter Oy, maka A ditetapkan berdasarkan consumer surplus dari the least eager buyer. Ya. Dalam hal ini berarti adalah segmen yang kedua ya. Nah, berarti kita sekarang harus hitung consumer surplusnya dulu. Akan lebih mudah dengan menggunakan ilustrasi ya. Kita mulai dengan di sini. Di sini tentu adalah kuantitas. Di sini tentu adalah price. Jangan lupa marginal cost-nya tadi adalah 6. P sama dengan marginal cost, tentu sama dengan marginal revenue ya, seperti di dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian kita punya demand. Demand untuk consumer 2 adalah 24 dikurangi 2Q tadi ya. Atau karena ini dalam bentuk price, harusnya berarti dalam bentuk inverse demand. Ya, ini saya tulis saja price atau demand. Kemudian di sini adalah 12. Ya, kita akan sebutkan tadi, Q2 sama dengan 24 dikurangi 2P2 ya. Berarti 2P2 sama dengan 24 dikurangi Q2. Kalau Q2-nya 0, maka 2P2 sama dengan 24, maka P2 sama dengan 12. Berarti di sini adalah 12. Anda tahu consumer surplus adalah bagian segitiga ini. Jadi kita bisa hitung consumer surplusnya adalah luas segitiga setengah 12 dikurangi 6 price-nya ya. 12 kuantitinya dikali price-nya, 12 dikurangi 6 adalah 6 dikali 6 berarti 36. Berarti tarifnya adalah sebagai berikut. Two-part tarif sama dengan A ditambah P kali kuantitas. A-nya adalah consumer surplus dari mereka-mereka yang paling enggan membeli. Dalam hal ini kita hitung adalah 36. Ya. Dan harganya tadi adalah berdasarkan dengan marginal cost ya, sama dengan 6. Oke. Jadi tarif two-part tarifnya adalah sebagai berikut ya. Sekali lagi ini adalah satu kasus aja ya, di mana price-nya sama dengan marginal cost. Tentu ada kasus-kasus di mana ini tidak mungkin terjadi seperti itu ya. Anda bisa lihat detailnya di dalam Nicholson. Saya akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari di video terakhir lecture kedua mengenai monopoli. Jadi rangkaian pembahasan kita mengenai diskriminasi harga sudah selesai. Di dalam video ini spesifik kita membahas mengenai diskriminasi harga tingkat ketiga dengan contoh spesifik yaitu two-part tariffs. Nah, di dalam two-part tariffs pada prinsipnya
Alih-alih menetapkan harga berdasarkan segmen konsumen atau willingness to pay, monopoli menetapkan harga berdasarkan suatu kalkulasi khusus, yang di sini kalkulasinya adalah tarif dibedakan menjadi dua komponen. Komponen pertama adalah komponen yang tetap, komponen kedua adalah komponen yang berdasarkan berapa banyak kuantitas yang dibeli oleh konsumen. Nah, satu kasus spesifik adalah yang dipelajari oleh Walter Oy. Monopoli bisa menetapkan two-part tarif dengan cara price-nya adalah price dari marginal cost. Tujuannya adalah untuk bisa karena harganya terendah ya, orang sudah masuk sehingga mereka mau bayar karena apa? Harganya setara dengan marginal cost, setara dengan pasar persaingan sempurna, di mana keuntungan pasar yang beroperasi di dalam pasar persaingan sempurna ini rendah, markup-nya rendah, hampir tidak ada ya, karena price sama dengan marginal cost. Bagaimana dengan fix tarif tetapnya? Tarif tetapnya adalah ditetapkan berdasarkan consumer surplus bagi mereka-mereka yang paling enggan membeli ya. Jadi A-nya adalah consumer surplus, konsumen yang paling enggan membeli, sementara P-nya adalah harga ditetapkan berdasarkan marginal cost. Oke, terima kasih. Selesai sudah pembahasan kita mengenai monopoli. Di video berikutnya kita akan membahas bagian market power yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.